record sama Mas Farid. Ya. Kita lanjutkan pertemuan palliative care ya. Memang ini harusnya kan waktu sebelum TS malah. Materinya sudah saya sampaikan, memang ada tugas presentasi dari kelompok. Kayaknya tiga kelompok apa ya? Langsung saja kita perdalam lagi ya materi yang sudah kita sebenarnya sudah saya kasihkan sebelumnya ya. Silahkan untuk kelompok yang ini yang teknik komunikasi apa Mas? Atau menyampaikan berita baik, berita buruk? Yang teknik komunikasi perawatan paliatif. Kelompok 5-6. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Berbeda apa sama ketika kelompok cara membahasnya? Untuk kelompok 5-6 sama, tetap sama materinya dan topiknya. Untuk kelompok 7-8 beda lagi nanti di pertemuan yang kedua. Berarti ya. Oke, silahkan kelompok 5. Nanti kelompok 6 menambahkan letak perbedaannya di mana gitu saja ya. Ya, silahkan kelompok 6. Intinya sudah dikumpulkan ke Mas Farid belum? PPT-nya? Sudah, Bu. Ya, siap. Silahkan Mas Farid. Andra ya? Nggak tahu, Bu. Ya, Bu. Tadi saya sudah koordinasi Andra untuk buka HP-nya, tapi kayaknya Mas Andra belum buka HP. WA saya, Andra, punten. Benar. Ya. Baru kelompok 5 sama kelompok 8. Ya udah kelompok 5 dulu Mas Andra. Bentar, Bu. Ya, sambil menunggu Mas Andra ini ya, share screen. Kalau palliative care itu kan sebenarnya pada pasien-pasien yang entah itu karena penyakitnya dia tidak mungkin sembuh lagi atau sudah menjelang ajal kayak gitu-gitu ya. Intinya terminal dan lain sebagainya. Berarti kita sebagai perawat harus melakukan teknik komunikasi yang spesifik, yang khusus pada pasien-pasien seperti ini, ya, terkait dengan tahapan-tahapan pada pasien tersebut dengan penyakitnya, akan ada fase anger, denial, dan lain sebagainya. Nampak di layar, silahkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Teknik Komunikasi pada Perawatan Paliatif dengan anggota 1. Anissa Febiani, 2. Husnanisa Kusumawardani, 3. Niam Afdoli, 4. Nuria Atunsa, 5. Septiani Nur Pujiati. Palliative care. Perawatan paliatif adalah perawatan yang dilakukan secara aktif pada penderita yang sedang sekarat atau dalam fase terminal akibat penyakit yang dideritanya. Pasien sudah tidak memiliki respon terhadap suatu pengobatan yang disebabkan oleh keganasan penyakitnya. Perawatan ini mencakup penderita serta melibatkan keluarganya. Prinsip palliative care. 1. Meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. 2. Mempercepat atau menunda kematian. 3. Menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu. 4. Menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual. 5. Berusaha agar penderita tetap aktif sampai akhir hayatnya. 6. Berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga. Next. Komunikasi dalam perawatan palliative care. Berikut fase-fase yang dialami pasien palliative care. Yang pertama ada denial, memberikan kesempatan untuk menggunakan coping yang konstruktif dalam menghadapi kondisinya. Yang kedua ada anger, memberikan kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan perasaannya. Yang ketiga ada
Bargaining memberikan kesempatan kepada pasien untuk menawarkan dan menanyakan kepada pasien apa yang diinginkan. Selanjutnya ada depresi. Jangan mencoba menenangkan klien dan biarkan klien dan keluarga mengekspresikan kesedihannya. Dan yang terakhir ada ASEN, meluangkan waktu untuk klien mendiskusikan perasaan keluarga terhadap kondisi pasien. Selanjutnya akan dibacakan Septi. Prinsip berkomunikasi dengan pasien tak sadar. Yang pertama, ada berhati-hati melakukan pembicaraan verbal di dekat klien karena klien masih dapat mendengar. Yang kedua, ambil asumsi bahwa klien dapat mendengar pembicaraan perawat. Perhatikan materi ucapan yang disampaikan dekat klien. Yang ketiga, upayakan mempertahankan lingkungan setenang mungkin untuk membantu klien fokus terhadap komunikasi yang perawat lakukan. Yang keempat, ucapkan kata-kata sebelum menyentuh klien. Next. Berkomunikasi dengan pasien tak sadar. Pada klien tak sadar, perawat juga menggunakan komunikasi terapeutik. Yang pertama, menjelaskan. Menjelaskan apa yang akan perawat lakukan terhadap klien. Yang kedua, memfokuskan. Memfokuskan informasi yang akan diberikan kepada klien untuk komunikasi. Yang keempat, memberi informasi. Memberi informasi kepada klien dengan keterbukaan. Yang keempat, menjaga ketenangan, yaitu menunjukkan dengan kesabaran dalam merawat klien merupakan komunikasi nonverbal. Kesimpulan, bahwa tujuan dari palliative care adalah untuk mengurangi penderitaan pasien, memperpanjang umurnya, meningkatkan kualitas hidupnya, juga memberikan support pada keluarganya. Meski pada akhirnya pasien meninggal, yang terpenting sebelum meninggal, dia sudah siap secara psikologis dan spiritual, serta tidak stres menghadapi penyakit yang dideritanya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah berpresentasi. Lanjut langsung atau gimana, Bu? Ya, itu tidak ada teknik khususnya ya tadi ya untuk komunikasi terhadap pasien terminal tadi, pasien palliative care yang gangguan kesadaran, seperti itu. Teknik khususnya ada nggak? Mungkin akan dilengkapi oleh kelompok 6 ya. Saya harap sih seperti itu. Mas Griandra, mohon di share screen. Baik, Ibu. Selanjutnya untuk kelompok 6. Baik, silakan kepada kelompok 6 untuk berpresentasi. Siapa yang mau presentasi? Haruskah ditunjuk? Innaza Nur Alifia, ada? Nggih, Bu, ada. Ya, silakan Mbak Innaza. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Innaza Nur dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik komunikasi pada pasien paliatif. Kelompok 6 terdiri dari anggota, ya, yang pertama ada Anti Alia Nureta,
Yang kedua ada Eko Wahyu Julianto. Kemudian saya sendiri, Ina Zainur Alivia. Kemudian ada Messi Nazaka Rambu Ataria. Yang kelima ada Rizky Rofiana Konitasari. Next. Yang pertama, definisi dari palliative care. Perawatan paliatif adalah perawatan yang dilakukan secara aktif pada penderita yang sedang sekarat atau dalam fase terminal akibat penyakit yang dideritanya. Pasien sudah tidak memiliki respon terhadap terapi kuratif yang disebabkan oleh keganasan ginekologis. Perawatan ini mencakup penderita serta melibatkan keluarganya. Perawat paliatif merupakan perawatan yang berfokus pada pasien dan keluarga dalam mengoptimalkan kualitas hidup dengan mengantisipasi, mencegah, dan menghilangkan penderitaan. Perawatan paliatif mencakup seluruh rangkaian penyakit termasuk fisik, intelektual, emosional, sosial, dan kebutuhan spiritual, serta untuk memfasilitasi otonomi pasien, mengakses informasi, dan pilihan. Pada perawatan paliatif ini, kematian tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi kematian merupakan suatu hal yang harus dihadapi sebagai bagian dari siklus kehidupan normal setiap yang bernyawa. Next. Kemudian ada komunikasi pada pasien dengan penyakit kronis. Pengertian penyakit kronis. Penyakit kronis adalah suatu penyakit yang perjalanan penyakit berlangsung lama sampai bertahun-tahun, bertambah berat, menetap, dan sering kambuh. Kemudian ada ketidakmampuan atau ketidakberdayaan merupakan persepsi individu bahwa segala tindakannya tidak akan mendapat hasil atau suatu keadaan di mana individu kurang dapat mengendalikan kondisi tertentu atau kegiatan yang baru dirasakan. Contohnya, penyakit diabetes mellitus, penyakit chronic pulmonal disease, penyakit artritis. Dalam berkomunikasi, perawat juga harus memperhatikan pasien tersebut berada di fase mana, sehingga mudah bagi perawat dalam menyesuaikan fase kehilangan yang dialami pasien. Yang pertama yaitu fase denial atau pengingkaran. Reaksi pertama individu ketika mengalami kehilangan adalah syok, tidak percaya atau menolak kenyataan bahwa kehilangan itu terjadi dengan mengatakan, tidak, saya tidak percaya bahwa itu terjadi. Bagi individu atau keluarga yang mengalami penyakit kronis, akan terus-menerus mencari informasi tambahan. Teknik komunikasi yang tepat untuk digunakan, yang pertama, memberikan kesempatan untuk menggunakan kopi yang konstruktif dalam menghadapi kehilangan dan kematian. Yang kedua, selalu berada di dekat klien. Yang ketiga, pertahankan kontak mata. Kemudian ada fase anger atau marah. Fase ini dimulai dari timbulnya kesadaran akan kenyataan yang terjadinya kehilangan. Individu menunjukkan perasaan yang meningkat yang sering diproyeksikan kepada orang yang ada di sekitarnya, orang-orang tertentu, atau ditunjukkan pada dirinya sendiri. Teknik komunikasi yang digunakan adalah memberikan kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan perasaannya, hearing, atau mendengarkan dan menggunakan teknik respect. Yang ketiga ada fase bargaining atau tawar-menawar. Apabila individu sudah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara intensif, maka ia akan maju pada fase tawar-menawar dengan memohon kemurahan Tuhan. Respon ini sering dinyatakan dengan kata-kata, kalau saja kejadian ini bisa ditunda, maka saya akan selalu berdoa. Dan teknik komunikasi yang tepat digunakan adalah memberikan kesempatan kepada pasien untuk menawar dan menanyakan kepada pasien apa yang diinginkan. Fase depression. Sering diri mau berbicara, kadang-kadang bersikap sebagai pasien dan nurut dengan yang menyatakan keputusasaan, perasaan tidak berharga. Gejala fisik yang sering diperlihatkan adalah menolak makan, susah tidur, letih, dorongan libido menurun.
Teknik komunikasi yang tepat digunakan adalah jangan mencoba menenangkan klien, biarkan klien mengekspresikan kesedihannya. Selanjutnya ada fase acceptance atau penerimaan. Fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan. Fase menerima ini biasanya dinyatakan dengan kata-kata ini. Teknik komunikasi yang digunakan meluangkan waktu untuk klien dan sediakan waktu untuk mendiskusikan perasaan keluarga terhadap kematian pasien. Selanjutnya, komunikasi dengan pasien tidak sadar. Komunikasi dengan pasien tidak sadar merupakan suatu komunikasi dengan menggunakan teknik komunikasi khusus atau terapeutik dikarenakan fungsi sensorik dan motorik pasien mengalami penurunan sehingga seringkali stimulus dari luar tidak dapat diterima klien dan klien tidak dapat merespon kembali stimulus tersebut. Pasien yang tidak sadar atau yang sering kita sebut dengan koma dengan gangguan kesadaran merupakan suatu proses kerusakan fungsi otak yang berat dan dapat membahayakan kehidupan. Pada proses ini, susunan saraf pusat terganggu fungsinya, utamanya mempertahankan kesadaran. Gangguan kesadaran ini dapat disebabkan oleh beragam penyebab, yaitu baik primer intrakranial ataupun ekstrakranial, yang mengakibatkan kerusakan struktural atau metabolik di tingkat korteks cerebri, batang otak keduanya. Ada karakteristik komunikasi yang berbeda pada klien tidak sadar ini. Kita tidak menemukan feedback atau umpan balik dari klien. Salah satu elemen komunikasi ini dikarenakan klien tidak dapat merespon kembali apa yang telah kita komunikasikan. Selanjutnya ada fungsi komunikasi dengan pasien tidak sadar. Menurut Pastakiu tahun 2010, komunikasi dengan klien dapat dalam proses keperawatan memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Mengendalikan perilaku. 2. Karakteristik pasien ini tidak memiliki respon dan klien tidak ada perilaku. Jadi komunikasi dengan pasien ini tidak berfungsi sebagai pengendali perilaku. Atau lebih tepatnya pasien hanya memiliki satu perilaku, yaitu pasien hanya berbaring, imobilitas, dan tidak melakukan suatu gerakan yang berarti. Yang ketiga, perkembangan motivasi. Keempat, motivasi adalah pendorong pada setiap klien, kekuatan dari diri klien untuk menjadi lebih baik, maju dari keadaan yang sedang dialami. Yang kelima, pengungkapan emosional. Yang keenam, pada pasien tidak sadar, pengungkapan emosional klien tidak ada, sebaliknya perawat dapat melakukannya terhadap klien. Perawat dapat berinteraksi mengungkapkan kegembiraan, kepuasan terhadap peningkatan yang terjadi dan semua hal yang positif. Kemudian ada informasi, dikomunikasikan untuk menginformasikan pada klien karena itu merupakan hak klien. Cara berkomunikasi dengan klien dalam proses keperawatan adalah berkomunikasi terapeutik. Pada klien tidak sadar, perawat juga menggunakan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan klien. Dalam berkomunikasi, kita dapat menggunakan teknik-teknik terapeutik. Walaupun pada pasien tidak sadar ini, kita tidak menggunakan keseluruhan teknik. Teknik terapeutik perawat tetap dapat diterapkan. Adapun teknik yang dapat diterapkan meliputi 1. Menjelaskan, 2. Memfokuskan, 3. Memberikan informasi, 4. Mempertahankan ketenangan. Ya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah berpresentasi. Apakah ada komentar dari Ibu Hani? Silakan. Baik, ternyata Ibu Haninya keluar ya, guys.
Jadi gimana ini waktu 2 menit lagi mau langsung lanjut atau ganti link dulu? Silakan Mas Gani.